Tapera sebagai tabungan perumahan rakyat yang dipotong dari gaji atau penghasilan rakyat digadang-gadang akan bermanfaat untuk rakyat yang membutuhkan rumah. Terlepas dari apakah dananya akan kembali ke rakyat atau masuk kantong pejabat yang tidak bertanggung jawab, berikut kami hadirkan fakta-fakta terkait Tapera. Pemirsa, penolakan terhadap program tabungan perumahan rakyat alias Tapera semakin terasa. Presiden Jokowi telah menaikkan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 sebagai perubahan atas PP nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan Tapera. PP tersebut mewajibkan pegawai negeri, pegawai swasta hingga pekerja mandiri untuk dipotong gajinya atau penghasilannya sebesar 3% untuk kebutuhan program Tapera. Apa sebetulnya Tapera ini, untuk siapa dan kenapa bersifat wajib? Kami akan membahasnya bersama dengan Sekretaris Umum Apindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia, Aloysius Budi Santoso, dan juga ada pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah. Selamat malam Pak Aloysius, Pak Trubus. Ya, selamat malam Pak Sylvia. Baik, pemirsa, kami informasikan sebetulnya kami sudah berupaya mengundang dari pihak pemerintah maupun dari pihak DPR, tapi tidak bisa hadir untuk kesempatan ini. Saya akan ke Pak Aloysius dulu. Pak Aloysius, benarkah dari Apindo sudah secara tegas menolak pemberlakuan Tapera ini? Ya, saya kira sikap Apindo sudah sejak awal ya terkait dengan Tapera ini. Kita melihatnya bahwa beban daripada pengusaha sudah cukup besar. Kalau kita lihat mungkin sudah antara 18 sampai 19% BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, kemudian accrue untuk pesangon dan seterusnya. Jadi saya kira ini cukup memberatkan bagi pengusaha. Oke, tapi Pak Aloysius, apakah dari pihak perusahaan Apindo ini memahami apa sih sebetulnya urgensi, esensi dari program Tapera ini? Kami merabanya adalah program Tapera ini mirip seperti apa yang diberlakukan di BPJS Kesehatan gitu ya. Sebuah program gotong royong untuk seluruh masyarakat Indonesia gitu. Cuman challenge-nya adalah di tengah situasi bisnis yang tidak mudah dan seterusnya, kalau terus dibebankan kepada kami pengusaha ya mabok juga ya Mbak Sylvia ya. Oke, Kira-kira baik. esensinya begitu kelihatannya. Oke, Tentu kan esensinya adalah sebetulnya gotong royong untuk menyediakan rumah untuk rakyat Indonesia. Tapi Pak Trubus, benar nggak sih kalau semua rakyat Indonesia itu butuh rumah, mau rumah, terus kalau yang sudah punya rumah dan tidak mau punya rumah, apakah tetap harus ikut program Tapera ini? Kalau lihat PP 21 itu wajib gitu, wajib. Jadi tanpa pandang bulu, pokoknya semua harus ikut di dalam program Tapera itu. Nah, yang menjadi persoalan adalah bagaimana mereka yang sudah punya rumah atau selama ini juga kategori mereka sedang kredit rumah. Karena pemerintah kan selama ini ada kebijakan BPJS Tenaga Kerja misalnya, itu ada akses untuk mendapatkan pinjaman, dapat KPR rumah itu. Nah, sekarang mereka sedang running. Nah, apakah mereka juga harus membayar juga sementara ada membayar Tapera ini juga? Kalau menurut PPI memang wajib gitu. Jadi mereka akhirnya menjadi double bayaran, artinya kebijakan ini jadi tumpang tindih gitu loh. Dan tidak berkeadilan artinya, karena mereka harus membayar dua kali. Karena itu menurut saya ini perlu dilakukan satu kajian mendalam sebelum diterapkan. Karena apa? Karena kekhawatiran kita penghasilan para pekerja itu akan makin kecil gitu. Karena apa? Karena selama ini pekerja sudah banyak dipotong sampai kira-kira kalau dihitung ya sekitar 6,5%. Nah, kalau sejumlah itu mesti berat. Kemudian saya menyampaikan Pak Aloysius ini juga memang setuju bahwa itu akan memberatkan para pelaku usaha. Misalnya lah Jakarta UMR
UMP ya, UMP-nya itu 5 juta. Kalau 5 juta itu dipotong 3%, taruhlah itu jadi 150.000. 150.000 kalau dia bayar ini karyawan berarti bayarnya 125.000. 125.000 berarti yang 25.000 tanggung jawab daripada ini apa Perusahaan. namanya pengusaha. Hmm. Apa pengusaha kalau satu karyawan sampai karyawan sampai ribuan kan berat itu setiap bulan harus menanggung itu, belum lagi kewajiban-kewajiban lain yang selama ini ditanggung oleh para pelaku usaha. Belum lagi Oke. pelaku usaha juga dapat kemanfaatan apa dari itu. Ini kan persoalan juga. Jadi menurut saya memang kebijakan ini menimbulkan kebingungan dan membebani masyarakat karena artinya mereka harus berwajib membayar. Yang lain adalah untuk pekerja mandiri, Mbak, yang berat lagi. Karena 3% itu harus bayar sendiri, tanggung jawab sendiri. Nah ini menurut saya kan negara harusnya hadir. Karena apa? Karena mereka ini kan pekerja freelance ya, nggak jelas penghasilannya. Terus harus dipatok, harus membayar istilahnya 3% itu. Nah ini juga kemanfaatannya apa belum jelas. Memang di dalam PP 21 itu dibuka kan memang ada misalnya kemudahan untuk dapat pinjaman renovasi rumah, untuk Ya. apa namanya ya KPR, membeli rumah misalnya kredit itu tanah, KKR. renovasi. Seperti itu, tapi itu kan yang di bawah 8 juta. Mbak, karena maksimal 8 juta. Pertanyaannya yang di atas 8 juta terus dapat opo? Nah, itu kan juga nggak jelas itu. Apakah kemudian dia akan memperoleh ini jaminan bahwa mereka akan mendapatkan itu tadi, misalnya 50 usia 88 dia pensiun dapat atau mereka meninggal dunia dapat. Ini kan juga persoalan yang tidak mekanisme prosedurnya belum tentu jelas juga gitu. Jangan sampai ini juga menjadi ujung-ujungnya seperti Baprum dulu jadi bancaan juga. Karena apa? Baik, Karena iya. masyarakat Sebelum jadi kita bicara seperti lebih ini. jauh soal mekanismenya ya Pak Trubus, menurut Anda secara esensi ini sudah salah sejak awal tidak kalau diberlakukan ke semuanya, baik itu pegawai negeri, pegawai swasta, sampai pekerja mandiri, dan sifatnya wajib bukan pilihan? Ya, menurut saya ini ya sudah apa dalam teori kebijakan publik. Jadi perencanaannya sudah keliru, Mbak. Karena sesungguhnya kan kalau mau ada pembatasan yang tepat itu untuk ASN. Dalamnya ASN ini adalah TNI Polri kan yang memang mereka mendapatkan gaji tetap dan mendapatkan tunjangan-tunjangan. Tetapi persoalannya ketika ini pada pengusaha dalam arti untuk karyawan swasta, lah ini melebar ke situ maka timbullah persoalan lagi di mana kemudian pelaku usaha harus ikut bertanggung jawab di situ. Nah ini kan menjadi beban tambah beban lagi sementara kondisi para pekerja juga dihadapkan oleh tagihan BPJS juga yang harus dia bayar kan ini kan menjadi hal yang panjang apalagi yang kategori tadi yang pekerja mandiri lah ini lebih berat lagi yang kategori freelance ini. Jadi menurut saya ini sesuatu yang menurut saya lebih tepat kalau itu untuk ASN dan TNI Polri kemudian kalau diperlebar ke swasta sama mandiri ya ini memang cukup memberatkan Mbak dalam arti terus membingungkan publik juga makanya jadi terjadi semacam kegaduhan gitu Mbak. Oke, Pak Aloysius, tapi kan sebetulnya dasar dari terbitnya sekarang angka 3% itu sudah ada undang-undangnya yang disahkan di tahun 2016, makanya sekarang ada PP tahun 2020, ada PP lagi tahun 2024 ini. Jadi sebetulnya menurut Anda, kalau itu sudah diamanatkan oleh undang-undang, apakah masih ada cara lain buat pengusaha supaya kebijakan Tapera ini tidak diberlakukan setidaknya untuk mereka yang bekerja di swasta? Iya, saya kira kan bukan pemilik, yang punya kuasa ini kan pemerintah dan kemudian juga parlemen ya. Memang dari awal proses Undang-Undang Tapera ini kami sudah bersuara dengan cukup lantang gitu untuk mengingatkan bahwa ini harus hati-hati kalau mau ke sini karena akan menimbulkan beban kepada para pengusaha. Lalu solusinya apa? Menurut saya begini, kan sekarang kita sudah diberikan beban untuk sesuatu yang wajib juga untuk mengiur BPJS Ketenagakerjaan. Nah di BPJS Ketenagakerjaan itu ada dana 460 triliun ya dari JHT. Nah secara undang-undang juga diperbolehkan 30%-nya adalah untuk perumahan MLT. Nah itu kan kita manfaatkan saja dulu karena saya dengar dari rekan kami yang ada di BPJS Kesehatan karena Apindo juga ada di Dewan Pengawasnya dan seterusnya itu belum termanfaatkan dengan optimal. Jadi sebetulnya tanpa harus menambah beban, sebetulnya kita optimalkan dana-dana yang sudah ada dan itu juga diatur oleh peraturan perundangan dan regulasi.
Jadi saya kira buat kami di sektor swasta, satu, kita sangat keberatan dengan beban tambahan ini. Yang kedua, sebetulnya secara mekanisme perundangan juga sudah ada akses untuk mempergunakan dana yang ada di BPJS Kesehatan, Ya, yang sekarang besarnya sekitar 162 triliun. Saya kira mungkin itu jalannya yang bisa dipergunakan untuk baik. sektor swasta. Oke, karena program ini akhirnya menjadi kontroversi, banyak juga yang mempertanyakan sebetulnya apakah Tapera ini hanya dalam tanda kutip akal-akalan pemerintah untuk menghimpun dana dari masyarakat, misalnya untuk membiayai proyek-proyek pemerintah yang ujung-ujungnya membuka celah korupsi seperti yang kita lihat di program-program lainnya. Nanti kita akan bahas lebih jauh pemirsa, usai jeda. Kami lanjutkan kembali pemirsa, Pak Trubus kembali ke Anda. Pak, apakah Tapera ini patut diduga adalah cara pemerintah untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk membiayai proyek-proyek pemerintah dan ini rentan sekali celah korupsinya? Iya, kalau lihat suara-suara publik ya dari sisi itu memang kemudian terlihat bahwa nampak pemerintah sengaja untuk mengumpulkan dana ya dalam konteks untuk pelaksanaan pembangunan entah itu PSN ya proyek strategis nasional maupun pembangunan yang lainnya. Dalam hal ini juga seperti di dalam berbagai media sosial yang marak menyampaikan bahwa kemungkinan juga untuk kaitan membayar utang juga. Nah ini kan hal-hal yang menurut saya harus dijelaskan secara tegas kepada publik, pemerintah itu kemauannya mau kemana, political will-nya seperti apa, sehingga persoalan ini tidak menjadi bola liar kemana-mana. Yang kedua bahwa potensi-potensi gagal bayar yang sudah terjadi pada perusahaan-perusahaan ataupun BUMN tadi itu kan juga membayangkan masyarakat juga akan terjadi pada Bapera ini karena Bapetarum yang dulu saja juga dianggap gagal gitu ya, gagal menciptakan rumah yang terjangkau. Nah ini persoalannya kan pada jaminan siapa yang menjamin bahwa nanti akan ada rumahnya tadi seperti dinyatakan oleh salah satu pendengar tadi yang diwawancarai. Jadi dalam hal ini memang kita harus melihat secara hati-hati apakah cara-cara yang dilakukan pemerintah dalam pengumpulan ini dana ini memang betul-betul diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat atau ada kepentingan lain. Di satu sisi memang ini kan dikeluarkan dalam posisi kepemimpinan Pak Presiden Jokowi dalam tinggal hitungan bulan kan artinya mungkin 4 atau 5 bulan lagi. Jadi ini kan kebijakan strategis harusnya ini melalui satu dialog ataupun setidaknya atau partisipasi publik. Ya. Yang ketiga menurut saya penting juga dipahami bahwa ini kebijakan nggak ada sosialisasi, ujuk-ujuk diterapkan gitu, ujuk-ujuk muncul tanpa ada semacam komunikasi publik, ada semacam informasi publik yang benar, dan di satu sisi kan nanti ada edukasi juga. Karena apa? Karena ujungnya masyarakat harus sadar itu membayar tapera. Nah ini kan juga hal-hal yang menurut saya harus segera dilaksanakan, apalagi terkait ini masalah kemanfaatan. Kalau kemanfaatan Bapak Presiden hanya menyangka ini manfaatnya akan sama dengan BPJS. Nah ini kan juga membuat membandingkan hal ini seolah-olah masyarakat dihadapkan oleh situasi yang membingungkan. Sementara yang namanya Apple tidak Pak Trubus membandingkan tapera ini dengan BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan? Iya, kalau saya ini enggak apple to apple gitu ya, enggak korelatif karena beda itu kan. Kalau meskipun rumah itu ada kebutuhan dasar, tapi kalau kesehatan kan jauh lebih ini karena rumah orang tidak perlu membutuhkan, mungkin ada rumah orang tua, rumah dari mana saja dia dapat gitu kan, dari keluarga misalnya. Anda tidak perlu juga membeli rumah dalam konteks perumahan. Tetapi persoalannya kalau kesehatan kan dihadapkan kebutuhan Mbak gitu. Jadi dalam ini memang pembandingannya seperti nggak jelas itu arahnya mau kemana, seperti bingung sendiri setelah masyarakat pada protes itu Mbak. Oke, dan protesnya begini ya Pak Trubus ya, sudah urunan tapi sebetulnya ini urunan buat membantu orang lain untuk membeli rumah. Padahal diri sendiri juga mungkin belum tentu mampu beli rumah atau sudah punya rumah. Padahal tapi seolah-olah mereka ini dipaksa untuk membeli rumah, tapi untuk peruntukannya untuk orang lain, untuk kelompok menengah yang berpenghasilan rendah, bukan untuk diri mereka sendiri. Apakah itu yang dimaksud di PP itu Pak Trubus yang Anda tangkap? Iya, kalau lihat PP 21 itu memang arahnya ke sana gitu, seperti yang kita tangkap seperti itu. Artinya bahwa ini mereka-mereka yang sudah punya rumah diminta untuk gotong royong, istilahnya subsidi kepada mereka yang tidak mampu kan alasan seperti itu. Tetapi persoalannya adalah dirinya sendiri juga butuh rumah, mungkin karena anaknya tidak hanya satu kan, bisa 2 bisa 3, jadi ya butuh rumah juga.
tetapi ini terpaksa harus membantu orang lain yang kebetulan kategori MBR misalnya, karena penghasilannya di bawah 8 juta itu, Mbak. Jadi ini memang Berarti mesti yang non simpang siur, artinya MBR pemerintah tapi yang clear. menengah penghasilannya terjepit sekali dong, Pak. Iya, kalau itu menengah dalam posisi ini, dalam tanda petik seperti dikorbankan di situ, jadi pihak yang Menderita dirugikan sekali karena ya yang mereka kelompok menengah ini ya. iya, Buat dirinya belum tentu iya, bisa beli tapi sudah harus mengurusi rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. betul. Karena kan pada akhirnya MBR ini kan diharapkan dan dapat istilahnya pinjaman atau punya rumah. Nah ini kan sesuatu yang menurut saya juga sulit untuk dipahami bagaimana kemudian mereka-mereka golongan menengah ini mau secara sukarela, sementara golongan menengah sudah dihadapkan kebutuhan-kebutuhan yang lain seperti BPJS Kesehatan yang harus dulunya kelas 1 sekarang harus turun dari 2 atau 2 menjadi 3 karena 3-nya sudah nggak ada. Nah, ini kan kewajiban mereka bayar kan mereka tetap 1 sampai nanti kapan batasnya Baik. ini. Yang kedua Oke. juga dari bagaimana kemudian masyarakat menengah ini bisa secara legowo bahwa itu adalah memang kebutuhan MBR. Tapi kalau misalnya nanti pada akhirnya terjadi praktek-praktek penyimpangan, kalau bahasanya ada perilaku korupsi di situ, ini kan juga akhirnya masyarakat di PHP, Mbak, dengan adanya program ini. Karena belum ada Baik. kepastian jaminan bahwa akan dapat rumah. Seperti itu, Mbak. Oke. Baik, Pak Aloysius dari Apindo memang sedang berusaha supaya ini tidak diberlakukan, setidaknya untuk pegawai swasta. Tapi kan ada ketentuan juga dalam PP bahwa ini harus diberlakukan paling lambat tahun 2027. Dari Apindo ini apakah sudah mengambil ancang-ancang jika misalnya proposal untuk tidak memberlakukan tapera ini ke pegawai swasta tidak bisa diterima atau tidak bisa direvisi dalam PP maupun Permen, apakah sudah dihitung-hitung Pak biaya berapa yang harus dikeluarkan dalam waktu dekat ini? Iya, saya kira seperti tadi kami sampaikan bahwasannya sekarang komposisi pungutan pemotongan dari pengusaha itu sudah berkisar 18 sampai 19,7% untuk BPJS Ketenagakerjaan, Kesehatan maupun accrue untuk pesangon. Jadi kalau kemudian ditambah 3%, ya Mbak Sylvia tinggal bayangkan aja, 18 tambah 3, 21 ya. Atau 19 tambah 3, 22%. Jadi bayangkan tadi gaji 5 juta, pengusaha harus add on another berapa? 1 juta cost untuk berbagai macam kewajiban publik yang diharuskan oleh undang-undang. Sementara kita tahu situasi bisnis saat ini masih begitu gonjang-ganjing dan seterusnya. Saya kira kita sudah tahu lah itu. Nah tentu ini suatu yang sangat membebani kita. Akan sulit diterapkan dalam waktu dekat ini ya Pak, dalam tahun ini, tahun depan? Wah, sangat sulit. Ya, esensinya sih kalau kita inginnya seperti tadi ya, kalau dari pihak korporasi swasta kami sudah mengiur BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan itu di JHT 420 triliun itu amanat undang-undang dan amanat regulasi juga mengatakan 30%-nya bisa buat perumahan. Mari kita manfaatkan dulu hal tersebut gitu. Untuk para karyawan swasta yang sudah mengiur ya, karena kami dengar dari kawan kami pemanfaatan juga masih sangat dikit, dari 160 triliun mungkin sekarang baru 1 sampai 2 triliun yang Oke. dipergunakan. Jadi room-nya masih begitu besar untuk kita. Jadi pengusaha, karyawan tidak perlu ada tambahan beban, tetapi kemudian dana yang memang sudah diatur oleh perundangan bisa kita optimalkan. Ya, optimalkan Jadi dana kami yang memang berharap sudah ada silakan. sebelumnya, jangan menambah lagi begitu ya Pak? Betul, Oke, betul ya. kalau Ya begitu tadi, Pak Aloysius Mbak, dari kita Apindo udah. apakah juga sudah berusaha untuk misalnya berkonsultasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan Pak terkait dengan program Tapera ini? Iya, kita secara continuous terus berkomunikasi dengan berbagai pihak lah di pemerintahan untuk tadi coba menghimbau melihat lagi secara lebih saksama lah untuk hal ini.
Oke, Kira-kira baik. demikian. Kami tunggu Pak perkembangannya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi soal program Tapera ini karena sepertinya bola akan terus bergulir, akan terus panas pembicaraan soal Tapera ini. Nanti kita akan tunggu mudah-mudahan di kesempatan lainnya perwakilan dari pemerintah dan DPR juga akan lengkap. Terima kasih Pak Aloysius dan juga Pak Trubus sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.